Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Ijazah palsu ini akan jadi pintu pemakzulan Jokowi. Bukan hanya pemakzulan Jokowi, tapi ini akan menjadi dasar ini pemenjaraan Jokowi. Inilah gaya PKI, gaya baru. Kita bisa mendesak Kapolri tangkap Jokowi. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Artinya apa? Presiden, Menteri, Gubernur, diri kita, Majelis Hakim yang besar. Itu ilmu tauhid dalam semenit harus dimengerti seumur hidup. Tidak boleh ada yang dianggap besar selain Allah. Jika ada, maka jatuhnya musyrik. Oleh karena itu, di ruang sidang ini kelihatan siapa yang membesarkan Allah, siapa yang membesarkan presiden. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengantarkan saja. Nanti tolong beberapa advokat yang ada dan prinsipal silakanlah berkomentar. Yang utama adalah perbaikan sudah kita lakukan. Disinilah yang membuat mereka kalau dalam tinju itu di jab itu bisa udah knock out sebetulnya. Udah KO ya. Oleh karena itu kita tetap sebagai rakyat yang beradab. Kita rakyat beradab karena diajarkan kemanusiaan yang adil dan dia minta lagi 2 minggu, ya setelah kita maklumi. Tetapi kita mengertilah kenapa alasan itu mereka lakukan. Padahal dengan teknologi maju, kenapa mau nganterin suratnya sampai 9 hari? Itu saya nggak mengerti. Jalan kaki. Teknologi. Kemarin seminggu bisa. Nah, itu contoh-contoh yang mempermainkan hukum. Nah, oleh karena itu supaya cepat dan jelas kita mulai lagi dulu dari prinsipal kita, Pak Rizal, silakan. Allahu Akbar. Artinya presiden kecil, menteri kecil, gubernur kecil, hanya Allah yang besar. Majelis Hakim kecil. Ternyata kita bisa melihat gitu kan dalam persidangan ini Majelis Hakim sebetulnya tidak bijak dengan mengambil keputusan seperti ini. Sebab apa yang terjadi saat ini telah terkomunikasikan pada persidangan sebelumnya. Ini bukan hal yang mendadak saat ini, tapi ini adalah rangkaian dari persidangan sebelumnya. Maka sudah seharusnya saat ini itu adalah adanya kuasa hukum langsung dari Jokowi. Jadi kalaupun dikatakan belum menerima surat gugatan, itu bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Majelis Hakim juga. Minggu lalu 3 hari, maka segera 1 minggu kemudian kami panggil, berarti udah sampai. Itu kalau belum sampai, Bahkan hakim bilang 3 hari. 3 hari diterima, kemudian dipanggil, saat itulah sidang sudah semuanya clear, termasuk tergugatnya dan kuasa hukumnya. Jadi memang ada keanehan gitu ya, sekaligus ini juga kelalaian, sekaligus pelanggaran, sekaligus juga boleh dikualifikasi contempt of court. Boleh. Satu itu. Yang kedua, ini menggambarkan bahwa Jokowi ini semakin terbukti itu tentang ketiadaan ijazahnya.
atau dia punya tapi palsu. Sudah semakin terbukti ini. Dan bukan hanya sekedar mendekati yang disebut dengan lemdak, bebek lumpuh. Ini lem frog, kodok yang nggak bisa loncat, Kadang budukan. kodok yang sudah lumpuh, gitu ya. Oleh karena itu maka terlihat prosesnya semakin kelempotan, nggak bisa ngomong lagi. Dan para kuasa hukum kita luar biasa. Ini memberi tekanan dan tidak bisa dikalahkan oleh permainan. Begitu, berbasis hukum yang kuat. Gitu, sehingga berhasil mengalahkan. Begitu, dalam konteks catur mah ini sudah sekak seter. Sudah sekak seter. Jadi tahap berikut itu tinggal sekak mati itu aja. Alhamdulillah. Insya Allah. Itu ya, dari persidangan sekarang rakyat bisa melihat gitu bahwa presiden akan dikalahkan. Amin. Karena kebodohannya, karena kebohongannya, karena menipu rakyat. Kita semua. Saya kira kita ikuti saja. Tinggal 1-2 kali lagi, maka akan terbukti. Pertanyaannya, sebagai melakukan gugatan atau prinsipal, kemarin kami lihat Anda bersama 100 tokoh menghadapi Mahfud MD untuk memajulkan Jokowi. Gimana kaitannya dengan ijazah palsu? Ijazah palsu ini akan jadi pintu pemakzulan Jokowi. Yes. Bukan hanya pemakzulan Jokowi, tapi ini akan menjadi dasar dari pemenjaraan Jokowi. Insya Allah. Ini strategis, ini penting, ini ilmu hukum yang akan digunakan untuk satu proses perubahan politik. Amin. Sekarang yang lebih baik. Jadi kita semua beserta kuasa hukum dan prinsipal, insya Allah berjuang keras untuk memakzulkan Jokowi dan memenjarakan Jokowi atas dasar ijazah palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ingin menyampaikan dari sisi yang lain. Yang kita lihat tadi, seperti juga sebelumnya, persis di awal yang saya sampaikan dulu, strategi target yang diterima dan harus mereka lakukan, harusnya dari pengadilan adalah mengulur-ulur waktu agar tidak sampai di sidang harus memutuskan bahwa ijazah asli. Nah, ini kebukti lagi. Kemarin bisa seminggu, sekarang 2 minggu. Di sidang awal, kuasa yang tidak membawa surat ini diusir keluar. Sidang kedua, oleh sidangnya kedua, ternyata nggak berani lagi mengusir. Kenapa? Dia dimarahin habis-habisan. Jadi kesimpulannya, hukum ini khususnya dalam kasus pengadilan ini sudah dikendalikan oleh kekuasaan. Saya tadi lihat, saya bilang sama Ida, mari kita lihat mukanya hakim, kesian. Hakim semua susah, jangan dimarahin. Sebab kalau dia nggak nurut, dia bisa saja dipindahkan ke Pulau Samosir dan tidak boleh pakai perahu, mesti berenang. Jadi kalau nanya, kok bisa begini? Nah, ini contoh lagi, saya ulangi ingatkan, inilah gaya PKI, gaya baru. Tidak tampil ke permukaan, pakai tangan orang lain, memapari orang lain, sehingga dia nggak disalahkan. Yang kita salahkan siapa? Hakimnya. Dia cuma korban. Udah argumentasinya nggak masuk akal sehat tadi. Kenapa harus 2 minggu? Gelagapan mukanya, kemarin gua ini. Dan jawabannya sama. Jawaban yang tidak bisa diterima seperti yang dulu, bahwa oh ini 9 hari gini, kan udah dibantah, sudah
Sudah dibuktikan kemarin seminggu bisa. Cuman saya mengatakan, mari kita lihat wajah dari majelis hakim, kasihan saya. Daripada dipindahkan ke Samosir, berenang nggak boleh pakai perahu, dapat buat. Tapi jangan karena kita kasihan, kita terus tidak berusaha menunjukkan siapa yang ijazahnya palsu. Jadi harap maklum kalau hakimnya begitu bukan ngebelain. Saya mengatakan, yuk kita dulu tahan napas aja. Nah besok dengerin lagi. Jadi saya cuma ingatkan, mari taruhan nih 5.000 aja buat makan bakmi. Apa taruhannya? Nah, sekarang lagi nyari alasan, nunda lagi apa ya? Kira-kira apa alasannya? Nah, yuk kita taruhan. Ini kita belajar. Adu cari alasan. Tadi udah nggak punya argumentasi. Alasan berikutnya bininya sakit. Nah, jadi alasan berikutnya apa? Belum hari baik, feng shui-nya belum cocok. Bisa aja. Kok bisa begitu? Jawabannya orang Medan, suka-suka kaulah. Kenapa? PKI gaya baru nggak pernah muncul ke depan. Jadi kembali saya nitip pesan buat majelis hakim, saya mencermati Anda bertiga. Saya kesian saya nggak tega. Saya cuma bilang, untung alhamdulillah gua yang nggak jadi hakim. Kalau jadi hakim mau dipindahin gua ke Samotir, gua masih putusin kan. Jadi mari kita tebakan. Setelah 2 minggu, apalagi alasan ngelesnya. Ikutin itu aja. Pasti cari alasan ngeles. Ini saya pikir juga ada tadi waktu apa? Gua mau tahu alasan ngelesnya apa? Ada aja alasan ngeles yang logika yang ada pakai istilahnya maksa.com. Alasannya maksa.com. Kedua digabung dengan kalau aku mau, kau mau apa? .com. Jadi paham ya. Suka-suka kaulah. Itu aja sampaikan. Yuk kita belajar. Ini gambarnya. Jadi enak ada tebak-tebakan. Ayo 2 minggu lagi apa? Alasannya apa? Mundur 2 minggu lagi. Padahal kemarin seminggu bisa. Alasannya ngeles. Boleh aku orang yang jadi wakilnya itu mungkin Tapi Bang, kalau menurut ilmu hukum, hakim harus putusan salah. Ya, benar. Jadi saya mau Jadi jangan tebak-tebakan. Aku putusan salah. harus, tapi takut bagaimana? Maka Jadi takut hanya kepada Allah. dia enggak, dia takut sama penguasa juga. Kita enggak. Jadi usulnya terakhir, saya pengen ngomong sama teman saya yang di Fakultas Hukum, kurikulum Fakultas Hukum ditambah mata pelajaran prinsip dasar manajemen. Ini kan udah ngawur manajemennya. Ya udah. Jadi ngeles itu udah melanggar prinsip manajemen. Itu aja, terima kasih. Mari kita taruhan lagi. Apa alasannya? Ya, sebagai prinsipal, saya melihat bahwa Gugurnya maju. hakim 9 hari itu nggak Merapat. juga. Nah, 2 minggu. Ya, 2 minggu. Dugaan saya nih, sebetulnya Jokowi mengamati langsung. Oh, gitu. Ya, dugaan saya nih. Jadi dia tahu sebetulnya, Jokowi tahu apa yang terjadi. Jadi kalau misalnya dari sisi analisis intelijen, mestinya hakim juga punya feeling intelijen. Nah, jadi menurut saya dengan kemarin kan sudah jelas yang mengaku sebagai kuasa hukumnya kan sudah dikasih tahu harus bawa surat kuasa asli, ya kan, dan tangan basah, tahu dia. Tapi ternyata dia datang. Lalu kemudian diusir pun dia mau, padahal hakim belum mengusir, ya kan. Jadi sebetulnya dari teori-teori mengulur waktu penundaan ini, sebetulnya hakim sudah bisa melakukan versek, ya kan, versek. Nah, jadi bagaimana caranya supaya hakim ini berani, ya kan? Jokowi jadi turunin. Nah, jadi kita butuh hakim yang pahlawan, yang hero, ya. Yang siap pindah ke Samosir. Ya. Kalau menurut saya, kalau hari ini ya kan hakim berani versek memutuskan ijazah tidak ada, kita mengusulkan hakim menjadi ketua Mahkamah Agung. Setuju? Tapi kalau Jokowi belum turun, dia pindah ke Samosir. Kalau seandainya nih di versek hari ini bahwa jasa ini palsu, kita bisa mendesak Kapolri tangkap Jokowi. Tidak. Cara Jokowi pemalsuan. Ya.
Jadi kita hari ini saya sebagai prinsipal bersama dengan Bang Taufik dan Saudara Rijal dan dua lagi Bang Hatta dan Bang Tri mendesak hakim jangan takut hanya kepada Allah, segera verset memutuskan memang ijazah ini palsu dan tidak ada. Kalau dengan demikian Anda adalah hakim hero pahlawan, kami usulkan Anda sebagai pahlawan nasional anti kebohongan dan anti tipu. Kalau masih ngandelin yang lain bagaimana? Mereka nggak bakal jalan. Kita mengandalkan people power. Dan dengan demikian hakim ini akan memancing people power. Itu Bapak. Kenapa? Karena dengan hakim memutus verset tidak ada ijazah atau ijazah palsu, maka kami TPU akan melaporkan, mendatangi Barreskrim untuk selalu menangkap Jokowi yang selama ini menipu kita dengan ijazah palsu. Dan kita mengusulkan atas supaya hakim ini segera dijadikan sebagai ketua Mahkamah Agung. Semangat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Muslim. Semangat. Sampai sore 4 jam kita menunggu hanya untuk mendengarkan penundaan kembali. 4 jam. Kita menunggu dari jam 10 sampai jam 2 hanya untuk mendengarkan penundaan kembali. Minggu lalu telah kita dengarkan bahwa saya katakan ada secercah harapan untuk rakyat bahwa misteri di ijazah palsu Jokowi akan terungkap. Tapi ternyata hari ini dipatahkan oleh hakim kembali dengan perilakunya yang seperti itu, kata-katanya yang seperti itu, dan keputusannya yang kembali menunda 2 minggu lagi. Ada apa? Di ijazah palsu Jokowi, misteri ijazah Jokowi. Itu tadi kita lihat seperti apa 2 minggu kemudian, apakah mereka masih menunda kembali? Di pengadilan ini nggak misteri, udah jelas. Itu yang saya lihat, beliau ya sebenarnya punya ijazah atau tidak. Ini seperti yang kata Bang Rizal kemukakan, seperti ini artinya ini adalah pembuktian pertama bahwa Bapak Jokowi tidak punya ijazah palsu, tidak punya ijazah asli. Jadi jangan misteri, jelas. Misterinya di ijazah yang palsu yang beliau keluarkan itu ada data yang harus dibuka. Ketika data itu terungkap, maka selesai semuanya. Betul. Data yang mereka punya, yang tidak boleh rakyat tahu. Ada apa? Itu yang saya maksud misteri. Tapi yang jelas memang pada saat ini adalah pembuktian bahwa Bapak Jokowi benar hanya punya ijazah palsu. Tetap semangat untuk semua, untuk emak-emak, karena sampai saat ini masih 90% emak-emak yang hadir di sini. Kita tidak akan pernah mundur, tidak akan pernah menyerah. 2 minggu lagi kita akan hadir di sini dengan masa yang lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.